Halo teman-teman, kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum nih? Kalau udah langsung aja yuk kita capcus ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Bu Fitri adalah seorang wanita karir yang kaya raya karena memiliki banyak restoran di mana-mana. Suatu ketika di rumahnya ia menelpon polisi dan berkata, "Halo Pak, tolong saya, rumah saya habis kemalingan tadi malam. Malingnya berjumlah 3 orang dan memakai pakaian gelap serta topeng dan membawa senjata tajam. Saya takut banget dibunuh Pak." Polisi pun berkata, "Halo Ibu, yang tenang ya Bu, kami akan segera ke sana. Ibu bersembunyi di tempat yang paling aman sampai polisi tiba untuk menangkap malingnya ya Bu." Polisi langsung merespon dan segera datang. Sesampainya di lokasi, Bu Fitri udah dalam posisi disekap oleh maling. Tapi setelah diselidiki, polisi nggak percaya gitu aja sama Bu Fitri dan mengatakan kalau ia telah berbohong. Kok bisa ya? Hayo coba ada yang bisa bantu jawab nggak nih? Langsung aja waktunya 5 detik untuk kamu jawab. Gimana? Kamu udah tahu kenapa kok malah Bu Fitri yang ditangkap dan dituduh berbohong pada polisi? Yap, bener banget, jawabannya Bu Fitri memang berbohong. Kalau memang Bu Fitri disekap, tapi kenapa dia bisa menelpon polisi ya? Waduh, makanya jangan suka berbohong ya guys. By the way, kalian benar atau salah? Buat yang jawab salah, nggak apa-apa. Ini baru pemanasan dan baru awalan loh. Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Polisi mendapat informasi kalau ada 2 orang narapidana yang kabur dan akan terbang ke luar negeri. Menurut informasi itu, narapidana itu masih di bandara untuk menunggu keberangkatan pesawatnya. Setelah mendapat informasi, beberapa polisi langsung bergegas pergi ke bandara untuk menangkapnya. Ketika para polisi tiba di sana, langsung menyelidiki dan mendapatkan 3 orang yang menurut mereka mencurigakan. Orang pertama berkata, "Saya akan berangkat keluar kota karena ingin pulang kampung untuk menemui istri saya yang lagi sakit Pak. Udah 3 bulan istri saya sakit keras dan kondisinya kritis, dirawat di rumah sakit. Di sana nggak ada yang menjaga istri saya sama sekali, jadinya hari ini saya berangkat naik pesawat Pak." Orang kedua bilang, "Saya sering sekali bepergian naik pesawat Pak, karena memang kerjaan saya mengunjungi para klien yang ada di luar kota. Perjalanan saya 2 minggu sekali mendapatkan jadwal untuk pergi ke tempat yang udah disesuaikan oleh kantor. Tapi saya lagi buru-buru, malah Pak Polisi mencurigai saya kabur dari penjara." Orang ketiga bilang, "Aku di bandara udah sejak tadi pagi berada di sini, sehabis turun dari penerbangan sebelumnya karena keberangkatan pesawat saya selanjutnya ditunda. Maka dari itu saya menyempatkan waktu untuk bersantai-santai sejenak sambil menunggu teman saya yang lain datang. Karena saya dan teman yang lain akan berangkat untuk liburan akhir tahun ke luar negeri selama 1 bulan dan cukup banyak barang bawaan yang saya bawa Pak." Setelah mendengar alasan dari ketiga orang yang mencurigakan, kira-kira mana ya 2 orang yang berbohong kalau ia sebenarnya narapidana yang kabur dari penjara? Langsung aja ditebak dan waktunya aku mulai dari sekarang. Udah ketemu jawabannya? Coba deh kalau kamu perhatiin ke bawah sepatu orang kedua dan ketiga. Kok bisa samaan gitu ya? Seperti janjian kabur bareng tuh guys. Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Rona dan suaminya adalah pasangan suami istri yang sama-sama kerja di satu kantor. Mereka harus keluar kota selama 3 hari karena ada meeting akhir tahun yang harus diselesaikan. Pada pagi hari mereka udah berangkat karena malamnya meeting udah akan diadakan. Tapi ketika udah sampai hotel untuk beristirahat, Rona kurang enak badan dan langsung pingsan. Setelah dibawa beberapa jam kemudian, sadar Rona tidak tahu lagi siapa dirinya dan gak tahu lagi siapa suaminya. Kok bisa? Ketika sudah sadar, Rona dihadapkan dengan 3 orang laki-laki yang ngaku suaminya. Mereka
Mereka pun menceritakan kenangan yang telah dilalui bersama Rona. Pria pertama mengatakan, "Aku adalah suami kamu. Apa kamu ingat kalau kita pernah berlibur ke pantai sebulan yang lalu? Aku ngajak liburan ke pantai karena kamu sangat suka dengan laut. Di sana kamu bahagia sekali sempat mencoba jet ski karena itu pertama kalinya kamu naik jet ski. Sampai kita berdua terjatuh saking serunya. Apakah kamu udah ingat?" Pria kedua mengatakan, "Apakah kamu ingat kita berdua traveling selama seminggu pakai motor, menghabiskan waktu mengelilingi setiap kota yang kita lewati, mencoba masakan kuliner yang menjadi ciri khas dari kota itu. Kamu pasti ingat ini saat kita mencoba masakan yang terenak yang belum kita coba di kota itu, dan ternyata kota itu punya tempat yang luar biasa indahnya. Kamu pasti ingat." Pria ketiga mengatakan, "Kita adalah pasangan yang memiliki hobi yang sama dan kita sama-sama suka badminton dan olahraga yang memacu adrenalin. Kita juga suka naik gunung. Setiap setahun sekali kita jadwalkan untuk naik gunung yang paling indah dan seru. Terakhir kita naik gunung ada insiden kecil di mana kamu terjatuh saat kita hendak menuruni gunung. Dan hampir aja kamu gak selamat. Tapi aku mencoba berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan kamu." Ketika mendengar penjelasan dari ketiga pria itu, kira-kira suami Rona yang asli yang mana sih? Apakah kamu udah tahu? Langsung aja waktunya aku hitung mundur dari sekarang. Udah ketemu jawabannya? Yap, bener banget jawabannya ia memakai pakaian rapi seperti orang kantoran guys. Kalau kamu perhatikan, Rona bilang kalau dia lagi ada meeting dengan suaminya di luar kota. Otomatis pasti mereka memakai pakaian yang rapi seperti orang kantoran kan? Sedangkan pria pertama dan kedua hanya memakai pakaian casual. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Feby adalah anak satu-satunya yang terlahir dari orang tua kaya raya. Pada suatu malam, kedua orang tuanya pergi keluar kota karena ada urusan pekerjaan. Ia pun merasa kesepian dan berniat mengadakan pesta setelah menelpon semua temannya untuk datang malam hari dan mereka seru-seruan di sana. Ketika mereka pengen pulang, tiba-tiba cincin pemberian hadiah ulang tahun dari mamanya hilang. Feby pun panik dan langsung memanggil 3 orang temannya yang ia curigai dan sangat dekat dengannya di saat kejadian. Feby pun mengatakan ke mereka bahwa ada barang pemberian mamaku kado dari ulang tahunku hilang. Bisa tolong sebutkan kegiatan apa aja yang kalian lakukan kemarin saat pesta berlangsung? Septi mengatakan, "Aku seharian baca buku di kamar sebelah karena kan sebentar lagi kita ingin ujian. Aku juga udah lelah mendapat nilai jelek setiap hari. Makanya aku belajar dengan fokus tanpa menghiraukan yang lain. Mungkin bisa jadi Doni karena aku melihat ia mondar-mandir aja." Doni mengatakan, "Ya aku memang waktu itu terlihat kebingungan karena aku mencari gitar yang aku bawa dan lupa aku taruh mana. Karena gitar itu sangat penting bagiku untuk dimainkan saat kontes tiba. Bisa-bisa aku habis dimarahi ayah karena gitar pemberiannya hilang." Anggi mengatakan, "Selama berpesta, aku hanya ngobrol dengan teman-teman yang lain membicarakan tentang libur bulan depan yang udah tertunda sejak lama. Sesekali aku ke toilet untuk membersihkan muka aja, maka aku nggak tahu seperti apa bentuk cincinnya. Langsung aja waktunya, aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang." Setelah mendengar alasan mereka, gimana nih? Kamu udah ketemu siapa pencurinya? Yap, bener banget. Dia adalah Doni dan Anggi. Buat apa Doni bawa gitar ke acara pesta sedangkan di situ udah ada musik yang sangat keras? Terus, Feby juga sama sekali nggak bilang ke Anggi bahwa yang hilang adalah cincin. Jadi, kok Anggi bisa tahu ya? Jadi pasti Doni dan Anggi bekerja sama untuk ngambil cincinnya Feby tuh. Buat yang jawab benar, selamat ya. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Amati 2 gambar ini ya, jadi ada 2 orang manusia purba lagi melakukan aktivitas sehari-hari dan mereka berpakaian layaknya manusia purba. Tapi coba kalian tebak dan perhatikan dari 2 orang manusia ini ternyata ada yang berasal dari masa depan. Hayo, kalian bisa tahu nggak yang mana? Langsung aja waktunya 5 detik untuk kamu jawab. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Kalau udah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, itu dia teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua?
Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu.